Itu juga Bihar, haplogrup Yahudi kode G itu 7% saja, 7,7%. Sedangkan yang di J itu 19%. Nebel misalkan, dia tidak menemukan haplogrup Yahudi ada di kode G. Nah, sebaliknya pada J dia menemukan 19% dan 24%. Terakhir Sen meneliti haplogrup G itu hanya 5% haplogrupnya Yahudi. Berbeda dengan yang di J itu 20% dan 15%. Jadi tabel ini menguatkan, membuktikan pertama bahwa Yahudi haplogrupnya itu menyebar di beberapa kode, tidak pada haplogrup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana DNA ya. Karena kemarin saya melihat konten ini tentang bagaimana DNA, cara kerja DNA kok banyak yang janggal. Oleh karena itu, saya bahas DNA atau tentang bagaimana tes DNA sesuai dengan pengetahuan saya, berdasarkan dengan literatur-literatur yang sudah saya pelajari. Kalau yang saya pelajari dari bagaimana keterangan Tubagus Mugi dan juga Raden Faqih dari turunan Sunan Ampel itu, saya terlebih dahulu ingin mengatakan bahwa di konten tersebut teman-teman, ini yang saya tampilkan itu, bahwasanya di situ agak licin ya. Entah itu konten mewakili Ba'alawi atau tidak lah. Yang pasti di situ penjelasannya sangat licin dan terkesan memutarbalikan fakta. Padahal jelas disebut di artikelnya bahwa Nabi Muhammad itu hologrupnya atau berhologrup J, sedangkan mereka itu G, lebih atasnya, menandakan mereka tidak mungkin keturunan Nabi Muhammad SAW. Nanti ini kita akan bahas di bagian-bagian agak akhir lah ya. Bahwasanya nanti ada ke atas, ada ke bawah nanti ya teman-teman. Kita pelan-pelan dulu. Selain itu, masalah DNA kalangan Habib Ba'alawi juga yang dari Yaman ini, sebagai keturunan Rasulullah SAW tetap menghadapi masalah terputusnya ada riwayat selama 550 tahun atau 5 abad lah ya, kita katakan seperti itu. Dan ini juga kurang kesaksian, bukan cuma dari Kiai Imad, isbat nasab dari nakib internasional dan nakib asli yang resmi dari negeri muasal, artinya dari Yaman, itu juga kurang kesaksian. Kita tahu kalau di dalam penelitian Kiai Imad itu terputus selama 550 tahun, dimulai dari Al-Burqatul Musyikoh ya, pencantolan nama Ubaidillah ini oleh Habib Ali As-Sakron di sana. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, seperti ini pengetahuan yang masyhur, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Habib Ba'alawi Yaman ini terindikasi trah Yahudi Yaman atau Yahudi Askenazi. Kalau kita simak itu penjelasan dari Tubagus Mugi ya, dimana trah Kaukasia yang mungkin dulu leluhurnya mu'alaf lantas untuk dihormati masyarakat, mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini saya tampilkan saja di teman-teman link yang menjelaskan tentang itu. Ketika di luar negeri tes DNA, sampelnya malah sinkron dengan DNA mayoritas Yahudi garis perempuan dan terdata Fam Asegaf. Di situ juga ada Asakov bergen Yahudi. Ini bisa dilihat dalam website ini teman-teman. Sementara dari Fam Jumal Lail ini terdata dalam link ini seperti yang saya tampilkan. Dan itu sama sekali tidak sinkron dengan kode genetik Bani Hashim dalam data ini. Nah, kita komparasikan saja teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Dan juga yang ini teman-teman. Kalaulah masalah gen ini kita kesampingkan dulu, adat indikasi lain mereka turunan Yahudi melalui bahwasanya budaya tradisi Habib Yaman dari musik dan tariannya serupa dengan budaya tradisi Yahudi Yaman. Ditambah juga ada keanehan-keanehan, misalnya budaya keturunan Nabi Muhammad SAW yang lain dari berbagai negeri termasuk keluarga Wali Songo itu berbeda tradisi budayanya. Nah, dari wilayah ini teman-teman kita bisa tinjau dari ilmu pengetahuan yang membahas itu ya, tentang bagaimana kebudayaan berlaku ya, begitu teman-teman. Semakin jelas bahwa mereka belum terbukti sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW secara ilmiah, baik secara data manuskrip kitab dalam penelitian Kiai Haji Madidin dan juga penelitian yang lain. Karena bukan cuma Kiai Haji Madidin Utsman,
ulama nasab ya. Kita posisikan di sini katakan Kiai Haji Maduddin Usman ini ulama nasab karena telah melakukan penelitian nasab ya berdasarkan riset-riset. Ulama-ulama nakib luar juga banyak yang tidak yang tidak mengatakan bahwasanya Ba'alawi, yang tidak mengatakan atau tidak mengakui Ba'alawi ini dari keturunan Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Muhajir gitu. Di sini semakin jelas bahwasanya mereka pun kita harus berkata semuanya ini zuriat Nabi Adam. Nah, ini persoalan lain, artinya dua persoalan ini tidak bisa digabungkan jadi satu begitu ya. Tetapi terhadap Habib yang alim, soleh, tawadhu, mari kita hormati karena lantaran ilmu dan kebaikannya, bukan karena nasabnya yang belum terbukti secara ilmiah. Ini sebagaimana saya mengutip jawaban dari Tubagus Wogi ya. Beliau karena sering menjelaskan seperti ini. Terkait hasil lab DNA Ba'alawi yang terindikasi kode genetiknya bukan bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kode genetiknya mengarah kepada Yahudi Askenazi Trah Kaukasia yang terposting open source bagi masyarakat tersebut. Jadi semestinya kalaupun hasil lab luar negeri dianggap tidak benar atau meragukan, jadi silahkan lab genetika internasional atau situs terkait diuji ya, di cross check sendiri begitu. Dengan gugatan dimungkinkan karena suatu perbuatan melawan hukum atau PMH. Ya, kalau tidak menggugat berarti membenarkan atau menerima hasil lab DNA atau begitu. Dan masyarakat yang tahu secara open source bahkan meragukan persambungan nasab kalangan mereka ke Nabi Muhammad SAW. Jadi bila mana tidak mau digugat, sebaiknya tidak usah koar-koar menolak tes DNA atau memutarbalikkan informasi hasil penelitian DNA dan harap merevisi klaim sepihaknya sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu ya, ini sangat bijaksana menurut saya. Itu yang dawir-dawir, yang apapun itulah harus diberikan pelajaran lah, supaya tidak meresahkan publik yang membangga-banggakan nasab juga. Ya introspeksi diri, saling introspeksi diri lah begitu ya minimal. Nah kemudian teman-teman ini saya akan bahas dari soal keturunan dan tanjakan tadi. Nah, seperti tabel yang teman-teman lihat di sini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, Imam Ali ini hologrupnya J. Hologrup di bawah J masih memungkinkan ini mutasi dari J. Tapi yang memiliki hologrup G atau hologrupnya itu G ada di sebelum mutasi J. Artinya jadi mustahil Ba'alawi yang berhologrup G ini keturunan garis ke Alawiyin begitu. Jadi runutan yang benar dari atas ke bawah tidak bisa diputar balikan bahwa yang berhologrup ini G sebagian turunan Nabi yang hologrupnya itu J. Begitu ya. Ibaratnya masih sama keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tapi bukan keturunan garis laki-laki Nabi Ibrahim dan bukan keturunan garis laki-laki ke Imam Ali. Jadi kalau mau mengubah hasil penelitian DNA lebih baik gugat saja lab genetik dan atau situs terkaitnya itu. Jadi tidak usah memurtabalikan fakta bahwasanya ini nggak bisa begitu. Lawang itu sudah ada cara mainnya tadi tentang dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas begitu ya. Bukan dengan tadi seperti yang saya katakan ya, diputar lalu membuat opini begitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.